PKP 2A3 Lembaga Administrasi Negara mengusung visi menjadi rujukan dalam pembaharuan administrasi negara di daerah. Visi tersebut diwujudkan dengan nilai-nilai core value, integritas, profesional, inovatif, peduli, dan teamwork. Salah satu indikator kinerja utama PKP 2A3 Lembaga Administrasi Negara adalah penyelenggaraan diklat aparatur yang akan menghasilkan alumni diklat yang akan menerapkan kompetensinya di tempat kerja. Bidang diklat aparatur membuat dua program besar, yaitu melaksanakan administrasi pembinaan diklat aparatur dan widya iswara, dan menyelenggarakan diklat kepemimpinan tingkat 2, 3, dan 4, diklat prajabatan golongan 1, 2, dan 3, serta diklat teknis dan fungsional. Bidang diklat aparatur menyelenggarakan rapat konsolidasi diklat aparatur se-Kalimantan dengan mengundang praktisi kediklatan dari lembaga administrasi negara, bandiklat provinsi, kabupaten, dan kota, serta lembaga diklat kementerian yang ada di Kalimantan dengan jumlah peserta sebesar 100 orang. Tujuannya untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan diklat aparatur terbaru dan mengidentifikasi rencana penyelenggaraan diklat aparatur di Kalimantan. Program pembinaan widya iswara dilaksanakan dengan menyelenggarakan dua kegiatan, yaitu diklat teknis coaching dan diklat teknis agenda inovasi diklat kepemimpinan tingkat 3 dan 4. Tujuan diklat teknis ini adalah meningkatkan kompetensi widya iswara dan fasilitator diklat kepemimpinan dalam melaksanakan coaching dan memfasilitasi agenda inovasi. Jumlah peserta yang telah mengikuti diklat ini adalah 60 orang, dengan narasumber dari P3D dan Pusat Inovasi Pelayanan Publik PLAN RI. Program penyelenggaraan diklat aparatur dilaksanakan dengan menyelenggarakan diklat prajabatan golongan 1, 2, dan 3 sebanyak 5 angkatan, diklat kepemimpinan tingkat 4 sebanyak 3 angkatan, diklat kepemimpinan tingkat 3 sebanyak 1 angkatan, dan diklat kepemimpinan tingkat 2 sebanyak 1 angkatan. Total penyelenggaraan diklat prajabatan dan kepemimpinan adalah sebanyak 11 angkatan dan menghasilkan alumni diklat prajabatan sebanyak 200 orang dan diklat kepemimpinan sebanyak 258 orang. Jumlah proyek perubahan yang dihasilkan adalah sebanyak 256 inovasi yang digagas oleh para alumni, karena 2 orang peserta diklat PIM tingkat 4 dinyatakan tidak lulus. Program penyelenggaraan diklat teknis dilaksanakan dengan menyelenggarakan diklat teknis inovasi daerah dan diklat MOT serta TOC. Program ini menghasilkan sebanyak 70 orang alumni. Diklat teknis inovasi daerah dilaksanakan dengan pola kerjasama penyelenggaraan dengan Bandiklat Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Inovasi bidang diklat aparatur adalah menyelenggarakan Sinopadik, kompetensi inovasi pasca diklat PIM tingkat 3 dan 4, dan Jambore Inovasi Kalimantan tahun 2016. Sinopadik dirancang sebagai strategi untuk mengidentifikasi jumlah para alumni yang terus menerapkan proyek perubahannya dan mendorong upaya replikasi inovasi para alumni se-Kalimantan. Proses pelaksanaan Sinopadik ini dilakukan dengan tahapan pendaftaran, penilaian per provinsi, dan penilaian akhir se-Kalimantan.
Output Sinopadik adalah 5 alumni Diklat Kepemimpinan yang berhak mendapatkan Piala Borneo Innovation Awards dari Kepala Lembaga Administrasi Negara. Penyerahan Piala Borneo Innovation Awards dilaksanakan dalam ajang prestisius Jambore Inovasi Kalimantan tahun 2016 yang diselenggarakan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara pada tanggal 24 sampai 26 Oktober 2016. Pameran ini dimeriahkan oleh hampir 70 stan inovasi dari finalis Sinopadik, inovasi lembaga diklat se-Kalimantan, alumni Diklat Kepemimpinan, dan SKPD di Provinsi Kalimantan Utara. JIK ini juga dimeriahkan dengan seminar Membangun Kalimantan dengan Inovasi dan rapat koordinasi Forum Komunikasi Bandiklat dan BKD se-Kalimantan. Dalam ajang JIK ini, hadir Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan, serta Sekretaris Daerah dan Asisten Sekda dari 5 provinsi di Kalimantan. Indikator utama PKP 2A3 Lembaga Administrasi Negara juga dalam bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara yang telah melakukan 5 kegiatan utama. Mulai dari kajian peningkatan kapasitas desa, kajian diskresi pelayanan publik, jurnal Borneo Administrasi Negara, advokasi administrasi pemerintahan di wilayah Kalimantan Tengah, dan laboratorium inovasi daerah. Pada 24 November 2016 telah dilaksanakan ekspos kajian peningkatan kapasitas desa dan kajian diskresi pelayanan publik. 2 kajian tersebut dilaksanakan selama 10 bulan dan telah menghasilkan berbagai rekomendasi konkret dan dituangkan dalam policy brief. Pada kajian peningkatan kapasitas desa dapat disampaikan bahwa penerapan self-governing community dan local self-government di desa lokus belum bisa berjalan sepenuhnya, tetapi hanya berjalan sebagian. Hal ini menyebabkan perwujudan desa menjadi self-governing community dan local self-government masih jauh dari harapan. Bukan saja karena faktor internal desa, tetapi juga faktor eksternal dari pemerintah, yaitu tingginya intervensi terhadap desa, bahkan sampai ke hal-hal teknis, serta tidak sinkronnya kebijakan antar kementerian yang berkaitan dengan desa. Sedangkan dari sisi internal desa, berbagai keterbatasan dimiliki desa sehingga desa masih sangat tergantung dari bantuan pemerintah pusat dan daerah. Misalkan dalam hal alokasi anggaran untuk desa, serta minimnya kompetensi dan kreativitas aparat desa dalam melaksanakan tugasnya di tengah keterbatasan yang dimiliki. Pada kajian diskresi pelayanan publik, ada 3 hal yang menjadi fokus kajian, yaitu dimensi apa saja yang dapat dilakukan diskresi dalam pengambilan kebijakan di sektor pelayanan publik, apa saja yang dirasa menjadi kendala dalam melakukan diskresi bagi pengambil kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik, dan strategi apa yang dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan dalam melakukan diskresi tersebut. Lokus kajian diskresi pelayanan publik yaitu pemerintah Kota Pontianak dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan sebagai daerah yang memiliki inovasi dan kewenangan penyelenggaraan diskresi di daerah. Hasil kajian PKP 2A3 Lembaga Administrasi Negara dapat diunduh di alamat www.samarinda.lan.go.id/cpk. Dalam rangka pengembangan kapasitas peneliti dan analis kebijakan,
Diselenggarakan kegiatan diskusi ilmiah metode penelitian kuantitatif dan permodelan persamaan struktural SEM, pendekatan WARP PLS dengan mengundang Dr. Salimun dari Universitas Brawijaya. Social Responsibility Government oleh PKP 2A3 Lembaga Administrasi Negara terus dilakukan. Advokasi, pendampingan, fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terhadap stakeholder terus diupayakan. Labonasi, Laboratorium Inovasi, pertama kalinya dilakukan oleh PKP 2A3 Lembaga Administrasi Negara di Kota Samarinda, menghasilkan 341 inovasi. 5 tahapan, dimulai dari drum up, diagnose, desain, deliver, dan display, menghasilkan berbagai inovasi yang sangat memuaskan. Tetap perlu dilakukan terobosan dan komitmen agar inovasi senantiasa berkembang bagi optimalisasi pelayanan publik. Semakin luasnya akselerasi inovasi yang dihasilkan oleh lembaga diklat pemerintah, termasuk PKP 2A3 Lembaga Administrasi Negara, menuntut pendokumentasian terhadap produk-produk inovasi perlu segera dilakukan, agar replikasi terhadap produk inovasi tersebut memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Hal tersebut membuat Kepala PKP 2A3 Lembaga Administrasi Negara beserta Kabid Kajian dan Inovasi Administrasi Negara mengadakan audiensi ke LPP TVRI Kaltim. Keberhasilan pelaksanaan core bisnis PKP 2A3 Lembaga Administrasi Negara tidak terlepas dari dukungan sekretariat yang telah menyediakan sarana dan prasarana, mengembangkan kapasitas pegawai, dan membantu dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan. Sekretariat telah menyediakan alat fitness dan sarana olahraga lainnya bagi peserta pelatihan untuk menjaga kebugaran mereka selama mengikuti pembelajaran, juga menyediakan sarana pendukung pembelajaran lainnya. Pada pengembangan kapasitas pegawai, telah dilaksanakan pembekalan pemantapan potensi akademik, bahasa Inggris, dan pemantapan metode penelitian kuantitatif bagi peneliti, widya iswara, dan jabatan fungsional lainnya, di samping pengiriman pegawai mengikuti pelatihan secara rutin.